Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi pada bagian materi terakhir, yaitu sistem konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Tapi sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memberitahu kepada kalian mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada topik yang pertama, kita akan belajar tentang sistem konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu dari bahan pangan nabati dan hewani. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak? Apa sih pengertian dari sistem konsinyasi itu? Ya, benar sekali. Jadi, sistem konsinyasi itu merupakan sistem penjualan yang mana di dalamnya berisi kesepakatan antara dua pihak. Pihak yang pertama yaitu konsignor, pemilik produk, dengan pihak yang kedua yaitu konsigne atau penyalur. Antara dua pihak ini nantinya akan melakukan kesepakatan berupa penitipan barang, di mana barang yang dimaksud ini merupakan hasil produksi dari pemilik produk yaitu konsignor. Dari kesepakatan ini, nantinya keduanya akan mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama. Kemudian, pada topik yang kedua yaitu cara dan proses konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu dari bahan pangan nabati dan hewani. Adapun cara dan proses konsinyasi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang pertama, yaitu siapkan produk yang akan Anda tawarkan. Jadi, sebelum memulai bisnis konsinyasi yang jelas, Anda harus menyiapkan produk yang akan Anda tawarkan terlebih dahulu. Sebisa mungkin, siapkan produk dengan kualitas yang baik dan sudah diuji terlebih dahulu agar tidak gagal di pasaran. Kemudian yang kedua, cari partner bisnis yang tepat. Jadi, setelah produk yang ditawarkan siap, maka Anda bisa memulai pencarian toko atau partner bisnis konsinyasi. Langkah kedua ini biasanya berlangsung cukup lama, apalagi jika Anda memang masih belum melakukan pencarian partner bisnis sama sekali. Yang selanjutnya, ketiga, tentukan perjanjian bisnis. Jika Anda sudah menemukan partner bisnis yang tepat, maka selanjutnya adalah menentukan perjanjian bisnis seperti jumlah produk yang dititipkan, jangka waktu penyetoran produk ke toko, nominal bagi hasil, hingga kesepakatan lain yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Yang keempat, jalankan bisnis konsinyasi Anda. Jika ketiga langkah di atas sudah dilakukan dengan baik, maka selanjutnya Anda tinggal menjalankan bisnis konsinyasi ini dengan baik juga. Mulai dari menjaga kualitas produk agar tetap konsisten, kemudian penyetoran produk tepat waktu atau sesuai perjanjian, hingga pengembangan partner bisnis tersebut. Setelah itu, Anda diwajibkan untuk membuat kesepakatan bersama dalam hal mendukung cara dan proses konsinyasi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati maupun hewani. Adapun kesepakatan yang dibuat adalah dengan cara membuat target bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran ini terdiri atas semua hal yang dapat dilakukan perusahaan
yang berisi 4P sebagai berikut. Pertama, produk, yakni kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar. Sasaran meliputi ragam, kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan. Kemudian yang kedua, harga. Jadi, sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk meliputi daftar harga, diskon potongan harga, periode pembayaran, dan persyaratan kredit. Kemudian yang ketiga, tempat, yaitu semua kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi, dan logistik. Yang keempat, promosi, yaitu sebagai aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya meliputi iklan dan promosi penjualan itu sendiri. Kemudian pada topik ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu bahan pangan nabati dan hewani. Dalam bisnis konsinyasi terdapat dua pihak yang berperan. Yang pertama pemilik produk atau konsinyor, dan yang kedua penjual atau penyalur yang disebut sebagai konsigne. Dari dua pihak tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Yuk kita bahas satu persatu ya. Pada pemilik produk atau konsinyor, untuk kelebihannya yang pertama yaitu perluasan pasar tanpa membayar. Bagi konsinyor atau pemilik barang, bisnis konsinyasi membuat mereka untung dalam segi modal. Sebab mereka tidak perlu mengeluarkan budget untuk pemasaran karena mereka bisa mengerahkan kekuatan dari para konsigne yang biasanya memasarkan melalui sosial media. Yang kedua, tak menyewa pekerja. Konsinyor juga untung apabila menggunakan sistem bisnis konsinyasi karena mereka tidak perlu lagi untuk menyewa pekerja. Sebab mereka telah memiliki konsigne yang baru akan mendapatkan bayaran apabila mampu menjual produknya. Yang ketiga, tak perlu toko fisik. Konsinyor juga tidak perlu pusing untuk mencari toko fisik sebagai tempat menjual produknya. Mereka juga tidak perlu gudang sebab produk-produknya akan langsung dikirimkan kepada pihak konsigne apabila telah selesai dibuat. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, kans merugi besar. Bagi pihak konsinyor, sistem konsinyasi tidak memberikan mereka ruang besar untuk berinovasi dalam melakukan strategi pemasaran. Sebab mereka menyerahkan seluruh promosi seluruhnya ke pihak konsigne. Apabila produk tidak laku, konsinyor harus berat hati menerima produk sisanya kembali ke gudang. Yang kedua, penghasilan tidak langsung diberikan. Dalam sisi penghasilan, konsinyor memang mendapatkan untung apabila produk yang mereka titipkan kepada konsigne terjual. Namun, mereka tidak akan mendapatkan uangnya dalam waktu dekat, sebab uang baru akan diberikan pada setiap akhir periode kerjasama yang telah dilakukan. Yang ketiga, konsigne tidak jujur. Dalam beberapa kasus, konsigne juga bisa menjadi biang keladi kerugian bagi pihak konsinyor. Sebab mereka tidak menepati janji dengan menjual harga yang telah ditentukan. Pihak konsigne menjual produk dengan harga yang lebih mahal bertujuan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dari segi penjual penyalur atau konsigne, untuk kelebihannya yang pertama yaitu modal tenaga. Sebagai seorang konsigne, Anda tidak perlu takut mengeluarkan modal untuk menjadi seorang pemilik usaha. Sebab Anda bisa menjual produk orang lain dengan bayaran komisi yang cukup besar. Dengan kata lain, Anda hanya cukup membutuhkan modal tenaga dan kreativitas saja. Yang kedua, tak takut rugi. Keuntungan sebagai pihak konsigne adalah Anda tidak perlu takut rugi sebab Anda tidak membuat produk. Yang Anda lakukan hanyalah menjual produk orang lain dengan besaran komisi yang juga cukup menggiurkan. Itulah kenapa sistem konsinyasi mulai digandrungi oleh anak muda untuk memulai usaha.
Dan yang ketiga, kerjasama dengan banyak pihak. Keuntungan sebagai pihak konsigne adalah kamu bebas untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Semakin banyak produk yang Anda jual, semakin besar pula kesempatan Anda untuk mendapatkan keuntungan komisi yang jauh lebih besar ke depannya. Kemudian, untuk kelemahan dari konsigne yaitu yang pertama, tidak menjual tidak untung. Artinya, walaupun menjadi konsigne tidak membutuhkan modal uang, Anda memiliki kesepakatan tertentu dengan pihak pemilik produk. Kesepakatan itu adalah berkaitan dengan target penjualan yang harus tetap dipenuhi. Dengan kata lain, apabila seorang konsigne tidak menjual produk, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang kedua, memperkaya orang lain. Semakin banyak produk yang Anda jual, semakin banyak profit yang akan Anda dapatkan sebagai konsigne. Namun di sisi lain, pihak konsinyor juga mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar padahal kamu yang telah bekerja keras mencari pelanggan. Yang ketiga, bisa hilang kapan saja. Jangan pernah membuat bisnis sistem konsinyasi sebagai pekerjaan utama Anda. Sebab, Anda bisa saja kehilangan konsinyor kapanpun mereka mau. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur konsigne yang cocok untuk mereka. Jika Anda dirasa tidak cocok, produk akan mereka tarik dan kamu tidak punya pekerjaan lagi. Jadi, untuk contoh dari proses sistem konsinyasi ini, saya akan mengambil contoh. Untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Saya mengibaratkan ada dua orang pihak. Jadi, pihak A merupakan pemilik produk atau konsinyor. Dia adalah seorang pengusaha yang memproduksi olahan prol tape dengan berbagai macam varian rasa, misalnya keju, coklat, kacang, dan sebagainya. Kemudian ada pihak B. Pihak B ini adalah si pemilik toko oleh-oleh khas Jember. Nah, untuk memasarkan produknya, tentu si A ini akan bingung karena dia tidak bisa secara mandiri memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh konsumen secara luas. Oleh karena itu, dia membutuhkan kerjasama. Kerjasama di sini dilakukan dengan pihak B. Pihak B ini merupakan pemilik toko oleh-oleh khas Jember tadi. Jadi, keduanya mengambil sebuah kesepakatan bersama terkait penitipan produk yang dimiliki oleh pihak A. Nantinya akan diperoleh keuntungan secara bersama dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, kita telah belajar tentang gambaran umum sistem konsinyasi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang cara dan proses konsinyasi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, dan kita sudah tahu mengenai kelebihan dan kelemahan proses konsinyasi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi baik dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, itu tadi materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.